tentang pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara baik, rendahnya kesadaran hukum, kesenjangan sosial, dan penyebaran informasi yang salah dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hak maupun pengabaian kewajiban. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara perlu dipelajari agar tercipta kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Selanjutnya yaitu pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang dimiliki individu sebagai pemberian atau jaminan dari hukum bermasyarakat atau negara yang dapat dinikmati tanpa mengganggu hak orang lain. Selanjutnya, pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir, bersifat universal dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Yang kedua yaitu hak konstitusional, yaitu hak yang diatur dan dijamin secara tegas oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang-undangan. Berikutnya ada hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang pertama, pasal 27 ayat 1 dan 2, setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hukum dan pemerintahan berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 28A sampai 28J dalam HAM, hak asasi manusia, hak hidup, hak berbentuk keluarga, hak atas pendidikan, hak berekspresi, hak atas rasa aman, hak atas perlindungan hukum, dan lain-lain. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya. Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan pasal 34, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara mengembangkan sistem jaminan sosial. Hak warga negara yaitu setiap warga negara itu memiliki hak yang dijamin oleh negara. Hak tersebut meliputi hak hidup, hak memperoleh pendidikan, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, hak menyampaikan pendapat, serta hak memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Hak-hak tersebut harus dihormati dan dilindungi agar setiap warga negara dapat hidup dengan layak. Oke, selanjutnya ke pengertian kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh individu sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat. Lanjut. Kewajiban dasar, taat hukum, membela negara, menghormati hak orang lain, serta menjaga persatuan dan kesatuan. Kewajiban dari konstitusional yaitu kewajiban yang secara eksplisit tercantum dan diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lanjut. Ini adalah kewajiban dari warga negara dalam UUD. Ada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Ada pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ada pasal 28 ayat 1 dan 2, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia, orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ada pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang terakhir ada pasal 31 ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kewajiban warga negara, selain memiliki hak, warga negara juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban tersebut antara lain mematuhi hukum yang berlaku, membela negara, menghormati orang lain, menjaga persatuan, dan membayar pajak. Pelaksanaan kewajiban dengan baik akan membantu terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman. Ini adalah prinsip
keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu prinsip keseimbangan dan hak dan kewajiban merupakan salah satu landasan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan prinsip ini menekan bahwa seseorang tidak hanya memiliki hak, tetapi harus melaksanakan kewajibannya secara seimbang. Ini adalah hubungan hak dan kewajiban. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus selaras. Jadi nggak boleh bertentangan atau melanggar. Keselarasan itu bertujuan buat mewujudkan keadilan, ketertiban, ketenteraman hidup, dan serasi. Itu artinya sesuai atau harmonisasi antara pelaksanaan hak dan kewajiban. Ini adalah tantangan hak dan kewajiban. Yang pertama adalah kesenjangan ekonomi, menyebabkan tidak semua warga dapat mengakses hak yang sama, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, rendahnya kesadaran hukum. Banyak warga belum paham mengenai hak dan kewajiban secara penuh, hingga mereka sering bersikap apatis atau melanggar peraturan. Yang ketiga, ada penyebaran hoaks dan intoleransi. Informasi yang salah memperkeruh pemahaman publik tentang hak dan kewajiban. Ada upaya mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama, pemerataan pendidikan dan ekonomi untuk membantu masyarakat memperoleh hak yang sama dalam bidang pendidikan maupun kesehatan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan dan pemahaman tentang hak serta kewajiban warga negara. Yang ketiga, ada meningkatkan literasi digital dan sikap toleransi agar masyarakat tidak terpengaruh dengan hoax atau menghargai perbedaan. Di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya dari materi yang telah dipresentasikan, kita dapat paham bahwa hak dan kewajiban warga negara memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara harus memahami haknya, harus melaksanakan kewajibannya dengan baik agar tercipta kehidupan yang tertib, adil, dan harmonis. Ini ada daftar pustaka. Baik teman-teman, sebelum nanti kita kuis, kami akan menayangkan video kami terlebih dahulu. Gimana, Li? Gak ada suara, Jess. Oke, sebentar. Sebentar, Pak, sepertinya ada kendala.
Aku mau buat petisi tapi wifi-nya dari kemarin mati. Terus lift di gedung C itu nggak diperbaiki. Toilet lantai 4-nya baunya amit-amit. Kita udah bayar UKT, tapi kalau fasilitas kayak gini, ini hak kita yang dilanggar. Kamu tuh minum dulu, jangan emosian lah, kita aja loh. Gak lucu ya, Rom? Ini kenapa aku kesel? Karena kita sebagai mahasiswa, hak kita dilanggar. Kamu ada apa Raka? Aku dari jalan tadi dengar kamu marah-marah loh. Kakak katanya mau demo lagi. Sekarang soal lipi, terus sama pilot. Oh jadi Raka, boleh kamu demo lagi. Tapi aku mau tanya satu hal dulu deh. Kamu udah bayar UKT belum? Ya tentu aku usahain. Raka, dengerin dulu ya. Memang kok fasilitas itu haknya mahasiswa, tapi hak dan kewajiban itu timbal balik. Kalau misal kampus kan fasilitasnya dari bayar UKT, tapi kalau kamu nggak bayar UKT ya uangnya kampus dari mana? Iya, tapi kan udah banyak orang yang bayar UKT tepat waktu. Ya kalau fasilitasnya kayak gini, itu gimana? Berarti salah kampus dong. Aku boleh ngomong nggak? Boleh nih. Aku kan penerima KIP, yang dimana artinya UKT-ku tuh udah dibayar sama negara. Itu tuh dibayar oleh pajak. Nah, pajak itu didapat dari orang-orang yang kemungkinan besar nggak ada duduk di bangku kuliah. Entah itu dari tukang sayur, pabrik buruh. Terus mereka tuh bayar pajak dari penghasilan mereka. Sekecil apapun tetap mereka bayar. Supaya apa? Supaya ada program beasiswa yang layak seperti ini. Jadi setiap kali kita duduk di kelas, aku tuh selalu teringat tentang kayak aku tuh kuliah tuh bukan yang gratis. Ini tuh dibayar oleh orang-orang yang menjalankan kewajiban mereka dengan tulus ikhlas. Dan kalau kita yang mampu, kita malah menghindar dari yang namanya pajak, dari yang namanya kewajiban kita. Ini tuh bukan hanya merugikan kampus sih menurutku. Kita sebenarnya sedang mengambil sesuatu dari orang-orang yang bahkan nggak kenal kita, tapi mereka tuh susah payah untuk menopang kita, menopang hak kita. Aku nggak pernah mikir kayak gitu loh, Nis. Aku minta maaf ya, Nis. Dari tadi aku paling keras ngomong soal hak. Tapi aku sendiri lupa soal kewajibanku. Kalian mau dengar cerita aku nggak? Boleh? Kalau aku boleh sharing ya, ayahku tuh sopir, mamaku juga kerja jualan gorengan di depan SD. Aku dari SMP pun juga udah paruh waktu cari uang sendiri. Bahkan sampai SMA aku masih ngelanjutin buat kerja sambil sekolah. Dan untuk bayar pajak pun aku masih konsisten. Walaupun aku harus nyisihin uang yang sedikit dan penghasilanku juga sedikit. Baik, kamu kerja sambil kuliah. Kok kita nggak tahu sih? Iya, tapi bukan itu intinya. Aku tuh yang hidupnya kayak gini, tetap mau kok ngejalanin yang namanya kewajibanku. Aku masih mau bayar pajak, walaupun penghasilanku sedikit. Jadi menurutku ya, kewajiban itu bukan soal seberapa besar yang kita punya, tapi seberapa besar rasa tanggung jawab kita terhadap orang lain, terhadap kewajiban kita. Aku bayar pajak kecil-kecilan ya, karena aku punya harapan sih. Harapannya ya, semoga anak-anak muda yang lebih muda daripada aku, dan mungkin orang itu lebih susah daripada aku, dia tuh masih bisa dapat haknya buat mendapatkan sistem gitu yang lebih baik. Dan itu tuh yang dari kita jaga ini, yang hasil dari kita jaga ini. Bayu, ternyata kamu lebih sibuk dari aku ya. Dan hidupmu lebih berat ya ternyata dari aku. Dan kamu lebih sadar dari aku. Dan aku sendiri merasa malu. Gak usah malu Kak, yang penting kamu udah sadar itu. Dan sadar itu yang betul-betul sadar ya.
Eh, Baik teman-teman, jadi itu modul dan juga video dari kelompok 2. Dari modul dan juga video, apakah ada yang ingin bertanya? Untuk pertanyaan kami batasin 2 orang ya teman-teman. Oke, Lily. Oke, terima kasih Jessica atas kesempatannya dan saya izin untuk menanyakannya Pak Dion. Untuk Jessica dan Tasya, mungkin orang lain, Tasya, mungkin juga orang lain atau teman-teman yang lain juga bakalan jawab atau bantu. Nah, ini tuh mungkin sedikit panas pembahasannya karena ini akan membahas tentang masyarakat Papua. Nah, masyarakat Papua itu kan warga negara Indonesia yang dimana mereka tuh sudah melaksanakan kewajibannya seperti taat hukum, terus membela negara, dan mereka juga udah menghormati bahkan mereka tuh pasti mau menjaga persatuan, tetapi sebagai imbalannya mereka itu kan pasti berhak mendapatkan perlindungan, kesejahteraan, terus pemenuhan hak-hak dasar dari negara. Nah, tapi mengapa masih banyak banget nih konflik yang terjadi di Papua yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah seperti munculnya faktor ketimpangan pembangunan, diskriminasi terlebih banyak, terus masalah politik, terus sebagian besar masyarakat Papua itu masih belum dihormati oleh oleh pemerintahan. Nah, bagaimana sih negara itu negara itu kayak memberikan hak si masyarakat di Papua? Itu dia. Bagaimana cara pemerintah itu memberikan hak kepada masyarakat Papua karena masyarakat Papua itu kan udah melakukan kewajibannya. Mereka tuh sebenarnya kayak kan sekarang tuh lagi panas-panasnya tentang Pesta Babi tuh. Nah di situ tuh di dalam trailernya kayak banyak banget ketimpangan yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat di Papua sana. Bagaimana caranya pemerintahan itu memberikan hak kepada masyarakat, hak yang seharusnya udah mereka dapat. Tuh. Jelas? Oke, pertanyaan akan kami tampung dulu. Oke. Selanjutnya Samuel. Untuk pertanyaan kami batasi 2 orang ya teman-teman. Itu 1 lagi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, saat ini kan masih ada anak di Indonesia yang kesulitan ini ya untuk mendapatkan pendidikan. Ada 2 faktor. Yang pertama karena ekonomi dan yang kedua karena dia di daerah terpencil. Nah, menurut kelompok kalian ini, apakah hak warga negara di bidang pendidikan sudah terlaksana dengan baik? Jelaskan alasannya. Baik, Samuel. Oke, ini Tasa mau jawab duluan atau gimana? Mungkin aku jawab dari Samuel tentang anak Indonesia yang di daerah terpencil yang masih faktor ekonomi dan daerahnya terpencil, gimana haknya di bidang pendidikan. Oke Samuel, menurutku hak warga negara di pendidikan tuh udah cukup terlaksana, tapi memang belum sepenuhnya tuh merata. Kasih contoh, pemerintah Indonesia tuh udah berusaha buat ngasih pendidikan, misal dari KIP,
dari program dari misal di PTN negeri itu ada beasiswa, terus ada program wajib belajar, tapi mungkin kenyataannya anak-anak yang dari daerah terpencil itu masih untuk akses belajarnya tuh masih kurang karena sekolah, guru, dan juga kondisi ekonomi keluarganya yang rendah gitu. Ini nunjukin kalau pendidikan di Indonesia ini ya memang harus diperhatikan gitu dan masih perlu ditingkatkan supaya semua warga negara tuh mendapatkan haknya buat memperoleh pendidikan yang layak begitu. Apakah Samuel cukup terjawab? Cukup. Oke, selanjutnya saya akan coba menjawab pertanyaan Lili tadi. Tadi dikatakan bahwa kenapa kok Papua itu masih mengalami tidak mendapatkan hak padahal mereka sudah melakukan kewajibannya. Jadi menurutku sendiri karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi terutama dalam pemerintahan, terus juga mungkin karena letaknya yang agak di pojok sehingga mungkin pemerintah kurang memperhatikan, padahal itu seharusnya tidak begitu dan seharusnya pemerintah juga memperhatikan tidak hanya di Pulau Jawa tapi juga di pulau-pulau yang ada di pinggiran Indonesia gitu. Nah, memang sesuai dengan yang terjadi saat ini, yaitu terutama dalam film Mr. Baby itu kan diperlihatkan bahwa Papua sendiri mengalami ibarat kata tuh penjajahan oleh negara sendiri. Tapi kita sebagai warga negara mungkin kita bisa membantu dengan support lewat diri kita masing-masing. Tapi kalau untuk pemerintahan, menurutku kita bisa mungkin mengkritik dengan cara yang lebih baik dan juga untuk masalah hak mereka seperti pembangunan, pendidikan, kesehatan, itu arahnya lebih kepada pemerintahannya gitu. Apakah terjawab, Lili? Masih kurang, Jess, karena kan maksudku gimana sih cara pemerintah itu untuk melaksanakan atau memberikan, lebih ke memberikan hak yang seharusnya mereka dapatkan seperti perlindungan. Nah, kan banyak tuh orang asli Papua itu yang kayak tiba-tiba ditembak, terus tuh meninggal. Nah, kan seharusnya kita udah melaksanakan kewajiban, kita dapat perlindungan yang kita nggak boleh ditembak secara tiba-tiba juga, kayak gitu. Bagaimana sih? Oke, di sini aku akan menjawab. Ya, semoga jawaban ini nanti sesuai dengan yang kamu minta gitu ya. Jadi kan tadi aku bilang bahwa kita tuh tidak bisa sepenuhnya mengatur pemerintahan kita sendiri gitu. Karena sekarang saat ini yang ada di pemerintahan kita kan yang tertinggi itu kan masih ada DPR atau menteri-menteri lainnya, bahkan presiden. Nah, memang seharusnya dari pemerintahan itu memberikan Papua itu memberikan mereka tuh hak yang seharusnya, baik tadi dikatakan segi kesehatan, segi pendidikan, segi keamanan, segi perlindungan. Nah, tapi kan ada beberapa faktor yang tidak bisa kita mungkin kita sebutkan di sini, atau mungkin ada hak internal dari pemerintahan itu sendiri yang buat mereka tidak bisa memberikan hak-haknya kepada daerah di Papua gitu. Jadi seharusnya memang mereka diberikan hak, namun untuk saat ini mungkin masih banyak konflik-konflik yang terjadi sehingga dari pemerintahan ada permasalahan di dalamnya dan kita belum tahu apa itu. Jadi mereka tidak memberikan hak kepada daerah-daerah yang ada di Papua.
Jess, kalau semisalnya pendekatan dengan cara komunikasi yang efektif dengan antara misalnya pemerintahan dengan masyarakat itu efektif nggak? Gimana sih pertanyaanku nih? Gini, maksudnya kayak antara pemerintahan dan masyarakat di sana, kan masyarakat di sana tuh mungkin kurang ngerti ya. Jadi misalnya pemerintah tuh kayak menjelaskan ke satu orang menjelaskan kayak suruhannya gitu untuk ke sana, atau pemerintahan langsung yang turun dan mereka menjelaskan dan mereka melakukan penjelasannya itu secara komunikatif yang sangat intens, itu efektif nggak? Kalau menurutku sendiri, sepertinya tuh dari pihak Papuanya sendiri itu sudah melakukan yang namanya komunikasi. Karena kalau kamu lihat di film yang kemarin, itu di film Pesta Babi itu sudah ada pembicaraan kepala adat dengan orang-orang volunteer yang membantu mereka. Tapi kenyataannya apa? Mereka tidak didengarkan dan malah pemerintah itu sendiri mengirimkan alat berat secara langsung tanpa ada komunikasi dengan mereka. Artinya saat ini yang memegang secara penuh daerah Papua itu masih pemerintahan gitu, apalagi dengan adanya TNI yang diturunkan dari pemerintah. Gitu, Li. Jadi jawabanmu kurang efektif ya atau gimana? Untuk saat ini masih kurang efektif. Tapi mungkin lebih efektif ketika ada banyak kepala-kepala suku yang dikumpulkan dan itu diadakan komunikasi secara terbuka. Jadi semua orang bisa melihat, itu mungkin lebih efektif. Apalagi bisa ditayangkan di televisi. Jadi bisa dilakukan sih gitu. Oke, menjawab. Thank you. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kuis. Silakan Mas.
Baik teman-teman, nanti akan aku beri waktu sampai 14.40 ya. Setelah itu kita mulai gamenya. Tolong Kak Dian teman-teman ini yang belum masuk kira-kira silahkan gimana? masuk. Jam 2:40. Kalau belum kita mulai ya teman-teman. Yuk teman-teman kita mulai.
Oke, baik teman-teman, untuk 3 pemenang dari kuis dan tadi 2 penanya, hadiahnya akan kami berikan di minggu depan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berikan plus dulu untuk kelompok 2 ya. Nah, walaupun ada yang mau tanya nggak boleh ya. Ya, terima kasih. Jadi mungkin hadiahnya akan diberikan 2 minggu lagi ya, karena minggu depan adalah libur gitu ya. JJ nanti memberikan 2 minggu lagi. Ya, jadi 2 minggu lagi, awal Juni. Ya, Pak. Awal Juni nanti presentasi lagi kelompok 3 dan 4 ya, 2 kelompok di kelas. Nah, kelasnya nanti kita akan atur mungkin atau di gedung E atau di gedung C, karena baru dibangun gedung C itu. Libur. Iya, minggu depan, tapi 2 minggu lagi. Siap ya kelompok 3, siapa? Boleh raise hand. Kelompok 3. Kelompok. Oke, Pak, siap. Ya. Ngopo Gavin kelompok berapa? 10. Nah, yo kosek kelompok 10 hurung. Kelompok 4 siapa? Kelompok 4. Rano kelompok 4. Vivi ya? Vivi kelompok 4. Ya, Vivi? Hadir Pak, kelompok 4. Oh ya. Ya, disiapkan. Dan untuk nanti Mbak siapa Gabriela untuk jangan keluar mic dulu ya. Jadi teman-teman yang lain, terima kasih kebersamaan untuk hari ini. Jaga kesehatan dan sebagainya. Semoga kita bisa bertemu lagi di 2 minggu lagi untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Terima kasih, selamat sore, Tuhan berkati. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kembali. Ya, Mbak Gabriela, untuk materinya judulnya Ketuhanan yang Berkebudayaan ya. Baik, Pak. Ya, nanti dibuat seperti teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Gavin mau ngomong apa? Makasih, Pak. Jare mah masak ndi? Ora yo. Ya sik yo, Pak yo. Kayak sibuk. Oke.